Buka kitab saudara 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1 sampai 4. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1 sampai 4. Saya akan bicara di seri yang kedua tentang menderita untuk upah yang lebih besar. Puji Tuhan. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bergantian. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, nanti sama-sama di ayatnya yang keempat. Saudara siap catatan? Kalau ada handphone bisa pakai handphone untuk catat, tapi jangan WA sama orang. Ya, catat firman Tuhan. Oke. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sudah ketemu? Amen. Yang sudah katakan amin. Oke, saya mulai, saudara mulai juga di ayat yang kedua. Dalam samanya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Ayat 2. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya. Sama-sama 2-3. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Amin buat firman Tuhan. Ketika Salomo meninggal, maka kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel itu ada 10 suku dengan raja mereka yakni Yerobeam. Dan kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan itu ada 2 suku, kerajaan suku Benyamin dan juga suku Yehuda, dengan raja mereka adalah Rehabeam. Nah saudara-saudara, 2 raja ini memulai sesuatu yang salah. Yerobeam memulai sesuatu yang salah sampai kepada raja terakhir mereka, sehingga mereka harus masuk di dalam pembuangan di Asyur. Sedangkan orang-orang Yehuda, mereka pun juga melakukan dosa dan kesalahan mereka, sehingga mereka pun juga harus masuk di dalam pembuangan selama 70 tahun di Babilonia. Nah, saya mencatat saudara, apa perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Kita bisa cek sama-sama Yeremia pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara cek di LCD saja supaya lebih cepat. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat di Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Tujuan Tuhan bahwa orang Israel ada di tanah Kanaan adalah supaya mereka hidup diberkati, kemudian mereka itu tampil beda dengan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Tapi ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan atau mereka sudah menikmati kelimpahan, berkat atau zona nyaman, justru mereka ini terpengaruh dengan dosa-dosa bangsa-bangsa Kanaan yang ada di sekeliling mereka. Saudara, ketika orang diberkati dan orang merasa dia adalah orang yang dikasihi
oleh Tuhan, kadang-kadang dia bisa melupakan perjanjian Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan berjanji kalau engkau mendengar suaraku baik-baik dan melakukan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan di tanah di mana engkau akan mendudukinya. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang kita belajar dari Alkitab bahwa kebanyakan orang Kristen seperti demikian. Ketika sudah maju, sudah sukses, saudara, dia mulai merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu merupakan kekuatan dia, sehingga dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kasih, tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang memiliki keadilan. Amin. Kasih dan keadilan Tuhan berjalan bersama-sama. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara perhatikan firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa, saudara? Yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dosa yang pertama, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ini menyakiti hati Tuhan atau tidak, saudara-saudara? Menyakiti. Ayat yang keempat, ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku, atau rumahku akan disebut rumah doa. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Ia melakukan ramal dan telaah dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh beramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ayat 7, ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku telah menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Amin. Tapi lanjut firman Tuhan berkata, asal apa, saudara? Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Saudara bisa lihat firman Tuhan tadi. Orang Israel, umat pilihan Tuhan yang dapat hukum Taurat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi mereka melakukan kejahatan lebih daripada bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Tuhan bilang,
kalau kalian melakukan perintahku, maka aku tidak akan membuang kalian lagi. Tetapi kalau kalian melanggar perintahku, maka kalian akan masuk di dalam yang namanya pembuangan. Tuhan bisa hukum saya dan saudara atau tidak? Bisa. Bisa? Yang bilang tidak bisa siapa? Bisa. Termasuk saya pendeta, saudara pun juga. Kalau melanggar firman Tuhan, ingat, kasih dan keadilan Tuhan selalu berjalan bersama-sama. Amin. Jadi jangan bilang kita bikin dosa, kita melakukan kesalahan terus menerus. Tuhan kan baik dengan kita, toh. Jadi Tuhan bilang aman aja bos. Kamu saya sudah selamatkan. Jadi kamu akan terus baik-baik. Ingat, ketika saya dan saudara jadi anak Tuhan atau umat pilihan Tuhan, maka saya dan saudara akan dihajar dan ditegur oleh Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi saya dan juga saudara. Amin. Jadi saya percaya ketika saya dan saudara jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdosa, melakukan kesalahan, maka Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan akan tegur kita, bahkan Tuhan akan hajar kita dengan kekerasan, supaya saya dan saudara mengerti bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan oleh saya dan juga saudara. Nah, di tengah-tengah keadaan krisis yang luar biasa ini, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Justru Tuhan mengasihi orang Israel, sehingga Tuhan mengutus satu orang namanya Nabi Yeremia. Untuk apa, saudara? Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda. Isinya ada 4, saudara lihat di LCD. Yang pertama, Yeremia, saudara, dia melayani dari tahun 627 sampai tahun 587 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih Yeremia melayani Tuhan pada waktu itu selama 40 tahun. Dan pesan yang Yeremia bawa, saudara, itu selalu pesan yang menegur, dan menegur. Tuhan bilang kepada Yeremia, jangan doakan bangsa ini, tetapi sampaikan firman yang kusampaikan kepadamu. Apa yang kusampaikan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Jangan takut kepada siapapun juga. Sebab Tuhan panggil Yeremia, Tuhan berkata, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang kusuruh, sampaikan. Dan Yeremia sampaikan kurang lebih 4 firman ini. Yang pertama, rumah Tuhan di Sion akan hancur seperti di Silo. Kalau saudara belajar nanti kitab Raja-Raja, semua emas yang dipakai di rumah Tuhan itu dicongkel oleh Raja Nebukadnezar. Kalau saudara belajar tentang Salomo bangun bait Allah, itu emas itu tidak terhitung nilainya. Tapi karena mereka melakukan dosa, Tuhan pakai bangsa-bangsa dan salah satunya Babel yang berkuasa pada waktu itu untuk menghancurkan rumah Tuhan yang ada di Sion. Semua emas di tembok-tembok, saudara, itu dicongkel semuanya. Jadi kita kalau ada gereja besok-besok, jangan sombong dengan gereja kita mungkin yang bagus, yang megah. Ingat, Tuhan hadir bukan karena gereja yang punya gedung yang bagus, bukan. Tapi Tuhan hadir karena di situ ada penghormatan dan kekudusan kepada Tuhan. Amin. Tuhan bisa hancurkan, bisa. Jadi mau bangun gereja besar, amin, puji Tuhan. Gereja yang mau megah, amin, puji Tuhan. Tapi itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah kalau Tuhan dihormati di tempat itu dan kekudusan Tuhan hadir, saya yakin rumah itu akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Pesan yang kedua adalah penduduk Yehuda yang melawan akan mati
pedang. Jadi siapa yang melawan pasti akan mati. Yang ketiga, perkakas rumah Tuhan akan diangkut ke Babel. Jadi semua perkakas-perkakas yang Tuhan firmankan lewat Musa itu yang ada di rumah Tuhan semua diangkut ke kerajaan Babilonia. Dan yang keempat, siapa yang tidak mau pergi ke Babel atau pembuangan akan mati dengan kelaparan dan penyakit sampah. Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk melaksanakan firman Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk melaksanakan firman Tuhan? Kalau saudara belajar Alkitab, Tuhan seringkali pakai binatang. Saudara belajar kitab Yoel, Tuhan utus belalang saudara untuk memakan semua hasil kebun orang-orang Israel. Kalau mau dibilang belalang kita yang makan, orang Sabu kan makan belalang. Iya toh Bapak Yotan? Iya. Tapi Tuhan bisa balik belalang yang makan manusia. Bisa. Tuhan bisa pakai apa aja dan siapa saja untuk melaksanakan firman Tuhan. Ketika Yunus lari, Tuhan pakai ikan yang besar. Kalau ada yang mau coba silakan lari. Saya yakin ikan yang besar datang bukan dipakai oleh Tuhan, tapi memang dia lapar dan ingin makan saya dan saudara. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Amin. Bahkan kalau saudara dan saya tidak mau dengar firman Tuhan, Tuhan bisa bikin penyakit seperti COVID-19 yang terjadi saat ini supaya bisa membunuh manusia yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, di luar daripada orang-orang yang takut akan Tuhan atau hamba Tuhan. Penyakit sampah itu wabah atau pandemi. Jadi kalau orang tidak mau lakukan firman Tuhan saudara, maka pasti mereka itu akan ditimpa oleh hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan sudah bicara dalam Ulangan 28. Siapa dengar firman Tuhan lakukan diberkati. Siapa dengar firman Tuhan tidak lakukan apa saudara? Dikutuk. Selesai. Saudara tidak bisa ganggu gugat firman Tuhan. Paulus bilang dalam surat Roma, siapakah engkau hai manusia sehingga engkau berani membantah dengan Allahmu sebagai pencipta? Tidak ada. Nah saudara-saudara, akhirnya orang-orang Israel menyerah, orang-orang Yehuda menyerah, dan mereka masuk ke dalam pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Yang pertama, mereka diangkut saudara pada tahun 609 pada masa Raja Yoyakim. Tahun yang kedua adalah tahun 598 pada masa Raja Yoyakim. Dan tahun yang ketiga adalah tahun 587 pada masa Raja Sedekia. Nanti CCA bulan Juni soal ini keluar. Yang bisa jawab dapat minyak goreng 2 liter. Mereka harus masuk dalam pembuangan. Dan Yeremia saudara waktu itu dia sudah khotbah. Tapi tidak ada satu orang Israel atau orang Yehuda pun juga yang bertobat. Dia khotbah 40 tahun. Makanya ketika saya baca tentang perjalanan Yeremia, saya tambah semangat melayani Tuhan. Khotbah orang dengar tidak dengar, khotbah aja. Paulus bilang, orang yang tidak mau menerima Injil, dia adalah orang yang telah dibutakan oleh ilah sama ini. Yeremia khotbah 40 tahun, tidak ada satu orang Yehuda pun yang bertobat. Makanya jadi pendeta itu jangan terlalu banyak stres.
nanti bisa depresi dan akhirnya gila. Di Kupang kan banyak orang gila sekarang. Jalan-jalan di tengah jalan tidak pakai baju. Itu orang gila. Kenapa? Karena stres, tekanan hidup. Nah, pendeta pun juga kadang-kadang banyak tinggalkan gereja, pelayanan, pensiun dari pelayanan karena dia rasa capek melayani Tuhan. Saudara capek beribadah atau tidak, saudara? Capek ya? Saya sendiri secara daging capek ibadah loh. Senin reli doa di sini saya harus hadir. Sore saya harus ngajar piano. Malam kalau ada jadwal khotbah saya harus khotbah di luar KPJ. Selasa reli doa di tempat ini saya harus hadir lagi kalau tidak ada khotbah di luar pagi itu. Sore saya ngajar piano lagi. Malam atau sore itu kunjungan ke setiap kers lagi. Rabu reli doa lagi di tempat ini. Rabu sore kalau ada waktu kunjungan kers ibu-ibu. Hari Kamis lagi saudara, reli doa lagi. Kamis sore ada ngajar, habis ngajar malam latihan dengan anak-anak di tempat ini. Jumat lagi doa puasa. Capek atau tidak saudara? Makanya Paulus bilang semua makhluk itu mengeluh. Doa lagi, habis doa puasa saudara, latihan dengan anak-anak lagi. Setengah 9 saya harus khotbah live lagi di Facebook. Sabtu besok lagi saudara pagi harus ngajar di sini. Sore harus ibadah pemuda lagi, dan habis ibadah pemuda lagi ngajar atau latihan anak-anak untuk pelayanan besok. Dan hari Minggu lagi harus gereja jam 9 pagi lagi dan khotbah. Dan sebentar sore jam 5 lagi saya ada khotbah di luar lagi. Rasa-rasanya 7 hari itu kurang. Mau tidur aja kadang-kadang susah. Tapi itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Amin. Dalam kehidupan kita ada kenal yang namanya 2 waktu. Kronos dan Kairos. Kronos itu waktu, Kairos itu kesempatan. Makanya Musa berdoa dalam Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Semua kita diberikan kronos, tapi setiap kita harus memberikan pilihan kepada yang namanya Kairos. Saudara bisa melayani Tuhan, itu Kairos dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani di gereja di tempat ini. Itu adalah Kairos Tuhan bagi saya dan saudara. Kalau saudara hanya menghabiskan Sabtu Minggu 7 hari, itu disebut kronos atau waktu normal manusia. Tapi kalau saya dan saudara di tengah-tengah kesibukan 7 hari kita bisa meluangkan waktu untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Saya percaya itu adalah Kairos yang saya dan saudara dapatkan dari pada Tuhan. Amin. Dan mereka harus masuk dalam pembuangan selama 70 tahun di Babilonia. Dijajah itu tidak mengenakan. Amin. Belanda jajah Indonesia berapa tahun? Loh saudara dulu sejarah atau tidak sekolah? 350. Berapa? 350 tahun. Kita punya oyang-oyang sudah meninggal sia. Coba kalau masih hidup tanya, kalau dijajah itu enak atau tidak? Tahu saya dijajah oleh Belanda lah. Contohnya, ada orang yang miskin, terlalu miskin. Hidup aja dari pertolongan orang kaya. Kira-kira orang kaya suruh dia apa, dia ikut atau tidak? Ikut atau tidak? Ikut karena dia dijajah oleh orang kaya. Nah, yang namanya
Makanya saudara baca dalam kitab Ratapan nanti, orang-orang Yehuda mengeluh. Kenapa? Karena kecapi-kecapi mereka digantungkan di pohon gandarusa. Mereka tidak bisa lagi bebas memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena mereka ada di negeri Babel pembuangan selama 70 tahun. Dari tahun 609 sampai tahun 538. Mereka ada di sana, saudara. Dan ketika mereka ada di sana, saudara, itu bukan merupakan bukti bahwa kasih Tuhan sudah berhenti bagi mereka. Tapi justru penghukuman Tuhan adalah bukti awal di mana kasih Tuhan yang kekal akan dimulai dalam kehidupan orang-orang yang ada di pembuangan. Amin. Jadi kalau saya dan saudara dihukum oleh Tuhan, itu tidak selamanya jahat. Kalau saya dan saudara dihukum oleh Tuhan, dipukul oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik supaya kehidupan kita diubahkan dan ada upah yang lebih besar yang Tuhan akan sediakan bagi saya dan saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan suruh Yeremia tulis surat kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Alkitab mencatat, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia atau Yoyakim beserta ibunya, Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya yang pertama, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sama-sama baca. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi Babel itu bukan bukti kasih Tuhan berhenti, tapi justru itu kasih Tuhan yang kekal yang baru akan dimulai ketika mereka ada di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Lihat baik-baik. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sama-sama ayat 11, 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Beri tepuk tangan. Jadi ketika mereka ada di Babel, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baru bagi mereka. Apa itu saudara? Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi pada waktu itu ada satu nabi namanya Hananya. Dia nubuat bilang begini, 2 tahun lagi kalian akan pulang dari Babel. Perkakas-perkakas rumah Tuhan akan dipulangkan ke Yerusalem. Tapi firman Tuhan yang datang melalui Yeremia masih berapa tahun saudara? Masih lama. Nanti kena 70 tahun baru kalian akan pulang. Dari sini kita belajar, tidak semua hamba Tuhan yang sampaikan firman Tuhan adalah hamba Tuhan sejati. Tidak semua hamba Tuhan yang sampaikan firman adalah pesan Tuhan. Tapi bisa saja adalah nabi-nabi palsu. Betul? Salah satu tanda awal akhir zaman apa saudara? Akan pergi ke mana-mana para nabi-nabi palsu. Makanya saudara ada di tempat ini, saya suruh baca kitab namanya Brasil, supaya kalau saya khotbah jangan sembarang amin di sini. Saudara yakin benar, amin. Tapi kalau nggak yakin, jangan amin. Kenapa? Karena banyak orang saudara pakai nama Tuhan hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Makanya saya doa, kita semua doa, Tuhan bawa anak-anak Tuhan, ada Ade, ada Kak Orpa, ada Meren yang sedang sekolah, ada Bapak Ade yang sedang belajar terus, supaya kita khotbah dari dalam aja. Karena pendeta zaman sekarang kalau khotbah saudara cari ini. Sekarang di Kupang tidak ada sih, tapi kalau di Jawa khotbah pakai tarif. 1 kali undang bayar saya sekian juta. Kalau saya khotbah, lu tidak perlu kasih saya uang. Saya akan pergi khotbah. Lu mengundang sampai Atambua, sampai Timor Leste, bisa saya pergi. Tapi kan tidak mungkin saya naik pesawat, saya bawa kita, Pak. Firman Tuhan bilang, barang siapa memberikan secangkir air putih kepada dia yang salah satu adalah hambaku, maka upahnya tidak akan hilang. Saudara bisa naik pesawat, yang ada kayaknya ini nabi palsu ini. Jadi berangkat harus pakai uang tiket.